Shalom keluarga Saat Teduh Bersama. Tiap kali kita live seperti ini, selalu hati saya menanti-nanti untuk ketemu Anda semua. Tentunya dalam hadirat Allah, kita tidak dipisahkan dengan layar TV atau dengan apapun Anda menyaksikan saat STB hari ini. Kita tidak terpisah ya. Dalam hadirat Tuhan kita jauh lebih dekat, lebih akrab daripada yang kita lihat maupun kita rasa. Saya bacakan dulu kesaksian ini untuk menjamah hati seseorang dan bisa menjadi iman bagi orang yang menantikan mujizatnya. Ini dari Permata Ekasari. Shalom Pastor Philip dan tim doa. Saya dari CG10 Bekasi, CG10 Family Bekasi, yaitu di GMS Bekasi, ingin bersaksi tentang betapa dahsyat dan baiknya Tuhan Yesus dalam hidup saya. Sebelumnya saya termasuk orang yang sangat jarang berdoa. Namun setelah beberapa masalah datang bertubi-tubi, saya mulai buka hati dan suatu hari saya nonton rerun Saat Teduh Bersama. Ketika itu Pastor Philip mendoakan orang-orang yang minta pengampunan dan saya langsung bersujud berdoa dan memohon ampun pada Tuhan sambil menangis. Yesus luar biasa. Seketika itu juga saya merasakan ketenangan yang luar biasa dalam hati, seperti ada damai yang mengalir padahal masalah saya belum selesai. Sejak hari itu saya berkomitmen untuk tidak berhenti setia dan taat kepada Tuhan Yesus karena saya mengalami sendiri pertolongannya yang nyata. Satu demi satu masalah saya diselesaikan dan hidup saya mulai dipulihkan. Makasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu yang diberikan secara cuma-cuma. Makasih Pastor Philip dan tim doa atas pelayanannya melalui Saat Teduh Bersama. Haleluya. Untuk orang-orang seperti Permata Ekasari gini, STB terus diadakan karena Tuhan rindu melihat perubahan nyata jiwa-jiwa dan perubahan yang kekal pula. Saya percaya sekali Tuhan memerdekakanmu, kemerdekaanmu itu permanen. Hari ini juga Tuhan akan membebaskan seseorang. Edward Nugroho W. Shalom Pastor Philip dan tim. Saat Teduh Bersama saya menderita autoimun hipertiroid sejak 2021. Meskipun kondisi saya semakin baik karena perubahan gaya hidup dan pola makan yang lebih sehat, namun menurut anjuran dokter saya tetap harus minum obat. Pada saat saya ikut ibadah Saat Teduh Bersama dengan tema Minta yang Besar, Pastor Philip berkata dalam doa, yang sakit autoimun sembuh. Saya imani hal itu dan setelah obat saya habis, saya tidak konsumsi lagi. Minggu lalu saya cek darah untuk mengkonfirmasi dan hasilnya tiroid saya normal. Puji Tuhan, saya bersyukur pada Tuhan Yesus yang telah memberi anugerah kesembuhan bagi saya melalui Pastor Philip. Makasih Pastor dan tim, Tuhan Yesus memberkati pelayanan hamba-hambanya. Thank you so much untuk berkat doanya. Dan saya bersyukur juga untuk kesembuhan Anda. Hari ini bukan hanya satu, tapi saya imani semua yang sakit sembuh. Katakan amin. Yunita Dewi Trisnasari, saya mau bersaksi pada waktu Saat Teduh Bersama yang berjudul Upah Orang yang Mencari Dia di bulan September 2024. Pastor Philip bernubuat tentang orang yang akan berhasil lulus ujian negara. Pastor berkata, beberapa kali Anda gagal, kali ini Anda akan berhasil. Saya imani itu untuk saya dan puji Tuhan, saya lolos CPNS 2024 setelah 5 kali gagal dan diterima di Kementerian Kesehatan Pusat. Wow. Benar, saat Tuhan berjanji, Dia akan tepati. Walau terlihat waktunya sempit atau mepet, seperti untuk ukuran manusia terlihat mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan Tuhan buat berhasil. Semua karena Tuhan Yesus saja. Ketika kita berserah dan percaya, kuasanya semakin nyata. Lewat acara ini saya juga diingatkan untuk tenang teduh. Rencana dan jalan Tuhan benar-benar keren. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Pastor dan tim atas pelayanannya. Semakin menjadi berkat. God bless you. Kagum saya 5 kali gagal, terus mencoba. Itu baru namanya anak-anak Tuhan ya. Pantang menyerah. Adakah sesuatu yang Anda doakan belum dijawab Tuhan? Bukan berarti Tuhan tidak mendengarkan doamu. Hari ini Tuhan akan mendengarkan doa setiap kita. Saya yakin mujizat yang Anda nanti-nantikan hari ini akan tiba. Mari kita datang ke hadiratnya dengan sukacita memuji-muji namanya. Haleluya. Segalanya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, kasih setianya kekal selamanya. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, kasih setianya
kekal selamanya. Sorakan haleluya, bersukacita dengan nyanyian dan tarian. Masyurkan perbuatannya, sebab Tuhan baik sampai selama-lamanya. Sorakan, sorakan haleluya, bersukacita dengan nyanyian dan tarian. Masyurkan perbuatannya, sebab Tuhan baik sampai selama-lamanya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, kasih setianya kekal selamanya. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, kasih setianya kekal selamanya. Sorakan, sorakan haleluya, bersukacita dengan nyanyian tarian. Masyurkan perbuatannya, sebab Tuhan baik sampai selama-lamanya. Sorakan, sorakan haleluya, bersukacita dengan nyanyian tarian. Masyurkan, sebab Tuhan baik sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Haleluya, Allah kami sungguh baik dan setia, menjaga langkah kami, menjaga hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami naikkan pujian ini. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagi-Mu. Oh, panggil namanya Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu
telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, Allah yang mulia, sempurnakan segenap rencana-Mu. Amin. hidupku agar indah bagimu. Sekarang kami memuji-Mu Tuhan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. agar indah, Agar indah bagimu, agar indah bagimu. Aku mau percaya. Mari kita katakan kepada Tuhan, karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadamu. Mari angkat hati kita, aku mau percaya. Oh, aku mau percaya. Karena kasih setiamu, ya Tuhan, hatiku bersorak karena penyelamatan-Mu. Aku mau bernyanyi, aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku,
mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, sebab Engkau baik, karena Dia telah berbuat baik kepadaku, karena Kau baik Tuhan, karena Dia telah berbuat baik kepadaku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Oh Ramaya Suara Raya Sanalamu Iya Nalamaya Sir Inanananana Murana Raya Raya Maraya Surana Raya Maranamu Ore Maraya Ro Manananana Iya Nalamaya Sananananamu Haleluya Ramaya Sir Inanananamaya Sananananamu Iya Nalamaya Maya 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 Nalamaya Maya Madagamaya Sho Inanananamaya Sananana Oh Ramaya Sananana Maya 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 Madaya Ramaya Maya Maya Madagamaya Ramaya Maya Maya Madagamaya Sho Haleluya. Setiap doa yang dipanjatkan oleh umatmu sampai ke tahtamu, pasti ada jawabannya, pasti ada respon Tuhan. Tuhan tidak pernah menutup telinga bagi orang yang sungguh-sungguh berseru, bahkan juga bagi mereka yang bertobat dari kesalahan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengabulkan. Bukan karena doa kami sempurna, tapi karena kami cari Tuhan ketika kami di dalam pergumulan, dalam kesesakan, Kau jawab kami dengan cara yang heran. Have mercy on your people. Berbelas kasihani umat-Mu Tuhan, yang menanti-nanti siang malam, pagi petang, untuk pertolongan Tuhan. Utus hamba-Mu seperti burung merpati, tukang pos Tuhan, menyampaikan pesan-pesan ilahi. Dari hati-Mu, dari tahta-Mu, Kau titipkan di lidah bibir hamba-Mu. Sembunyikan di balik salib-Mu, biar ada pengajaran-pengajaran yang memerdekakan. Biar ada proklamasi dari firman Tuhan. Kami percaya situasi kami pun akan berubah. Pasti ya Tuhan, kondisi kami akan berubah drastis. All you need to do is just say a word, Lord. Ucapkan satu kata, bahkan tidak satu kalimat. Keadaan kami pasti akan berubah. Makasih Bapa, sembunyikan di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Saya merasakan pergumulan Anda apalagi Tuhan. Dan segala sesuatu yang naik ke atas pasti ada yang turun ke bawah. Jangan percaya yang iblis bisikan bahwa doamu sia-sia. Air matamu juga jatuh percuma. No, Tuhan kita memberikan sebuah pesan yang akan saya bawa. Yang saya kasih judul 7 aku akan. Dari 7 ini pasti salah satu at least akan mengena kepada Anda. Dan Anda memperoleh rema untuk pergumulan yang sedang Anda alami. Kalau kita bergumul dengan sesuatu, itu kesempatan bagus untuk Yesus menyatakan pribadinya dalam kehidupan kita. Justru jangan tinggalkan Tuhan, jangan kendor kerajinan kalau Anda sedang di dalam persoalan hidup atau permasalahan. Keluaran pasal yang ke-6, ayat 1-12 bunyinya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir
dan aku ingat kepada perjanjianku. Ini cerita tentang pengutusan Musa, kita baca dulu sampai ayat 5. Nanti saya jelaskan ayat per ayat di sini, rema apa untuk kita. Ada ayat begini di ayat pertama, selanjutnya. Berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Kali ini Tuhan mewahyukan sesuatu yang beda, baik kepada Musa maupun kepada bangsa Israel nantinya. Tuhan berkata, aku telah menampakkan diri sebelumnya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, ya, nenek moyang mereka, sebagai Allah yang Maha Kuasa, tapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Coba saya jabarkan. Kali ini pewahyuan Tuhan beda. Berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Kata akulah Tuhan di situ tuh artinya aku adalah aku. Ya berarti Tuhan tidak mewahyukan sesuatu. Kalau sebelumnya lebih jelas berapa ratus tahun yang lalu. Ketika Tuhan berfirman kepada nenek moyang Musa dan bangsa Israel, Abraham, Ishak dan Yakub, dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa atau El Shaddai. Dengan kata lain, zaman itu Tuhan mengizinkan Abraham, Ishak, Yakub dan generasinya mengalami kuasanya. They have experienced me powerfully. Mereka sudah mengalami kuasa ilahi. But with you Moses, dengan kamu Musa, dan dengan bangsa Israel di zaman ini, karena bangsa Israel lagi susah banget. Bahkan di ayat 4 dikatakan, aku mendengar erangan mereka. Jadi bukan tangisan lagi. Erangan itu air mata keluar, termasuk jerit-jerit sakit. Dia berkata, kali ini aku tidak hanya mewahyukan diriku sebagai El Shaddai. Aku adalah Allah yang berkuasa atau maha kuasa. Tapi aku akan wahyukan diriku, lebih personal, lebih pribadi. Aku adalah aku. Dulu aku janji akan melakukan sesuatu. Kali ini aku akan turun tangan sendiri. Kalau dulu aku kirim malaikatku berjalan di depan. Ya, kali ini aku sendiri akan hadir di situ. Kalau dulu aku menjanjikan berkatku, sekarang aku berikan diriku. Tahu nggak ketika kita susah, Tuhan jauh lebih dekat. Ketika kita biasa, tongkat dan gada. Tapi waktu kita sudah susah setengah mati, bukan tongkat dan gada lagi. Sang gembala memberi diri. Itu seperti gini, teman kita lagi susah. Oke, kamu tunggu di situ ya. Aku kirim utusanku, aku kirim seseorang untuk bantu kamu. Aku kirim koneksiku, aku kirim seorang yang bisa buka jalan lah. Tapi kalau susah setengah mati, dia nggak kirim siapa-siapa, dia sendiri datang. Kamu jangan takut. Kamu tunggu aku 5 menit. Aku akan ada di sana bersama dengan kamu. Wow. Makanya waktu kita sedang di dalam pergumulan, keluarga Saat Teduh Bersama, itu kesempatan emas to experience God, not only powerfully, but personally. Aku adalah aku. Aku tidak memperkenalkan diri sebagai Allah Maha Kuasa lagi. Bukan hanya itu. I am who I am. Yang seringkali disingkat YHWH atau Yahweh. Orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi nggak berani loh sebut kayak kita. Yahweh gitu nggak berani. Karena terlalu holy. Mereka singkat supaya nggak ada orang yang akan mengucapkan nama Allah. Pokoknya aku adalah aku. You will know it. Kamu akan tahu kalau aku ada di situ. Dan musuh-musuhmu akan tahu kalau aku ada di situ sama kamu. Misalnya kita datang ke sebuah hotel, kita tahu pemiliknya, kita dikasih kartu namanya, kita bisa tunjukkan. Dalam nama orang ini, wah kita dapat free meal, bisa makan gratis. Bisa buka kamar tidak perlu bayar. Lalu waktu kita tahu bahwa kita pegang nama orang itu, kita dapat hormat. Semua pegawainya merapat, apapun yang kita butuhkan, langsung mereka berikan. Dari depan security aja kita nggak dicek. Ya kan? Langsung semua orang memberi hormat karena kita semua orang tahu dia itu menyandang satu nama. Ya.
Misalnya juga yang lebih dari itu anaknya atau itu siapanya gitu. Itu keluarganya. Coba bayangkan, mana lebih berkuasa? Kita menyandang nama atau kalau yang punya nama itu orangnya sama kita di situ? Lain. Kalau ownernya ada di sana, di samping kita, itu aku adalah aku. Semua orang di hotel ini semua tahu. Semua tahu saya siapa. Kita nggak usah ngaku-ngaku, nggak perlu gertak-gertak, nggak perlu pakai nama. Orangnya ada di sana, di sebelah kita. Coba bayangkan how powerful that is. Itulah bedanya El Shaddai, kartu nama tadi untuk Abraham, Ishak, Yakub. Dan aku adalah aku. Aku kan ada di situ. Itulah sebabnya ketika dalam masalah carilah hadirat Allah. Bahkan ketika hati kita pun terlalu lemah untuk percaya janji, mendekatlah kepadanya. Mendekatlah kepada aku, kata Yakobus, aku akan mendekat kepadamu. Carilah wajahku. Maka tanganku pun akan menjadi milikmu. Waktu kita lagi susah, jangan tinggalkan Tuhan. Waktu kita dalam tekanan, jangan tinggalkan Tuhan. Waktu kita lagi bingung, seperti dikatakan di Mazmur 139, aku dungu seperti hewan, tapi aku tetap di dekatmu. Ketika pikiran tentang engkau dan semua rencanamu terlalu ajaib bagiku, tapi ketika aku bangun lagi, engkau tetap bersama dengan aku. Aku dungu seperti hewan, tapi aku suka dekat padamu. Carilah hadirat. Yang satu El Shaddai tadi, you will experience me powerfully. Yang kedua, aku adalah aku, you will experience me personally. Yang satu tadi El Shaddai, kau akan mengalami kuasaku. Yang satu lagi tadi, aku adalah aku, kau akan mengalami pribadiku. Tentunya kita tetap harus berdoa di dalam nama Yesus karena itu yang diajarkan oleh Tuhan. Kalau kita tengking setan, tetap harus beritahu kita milik siapa. In Jesus name go away. Dalam nama Yesus, iblis enyahlah. Kalau kita minta kepada Bapa, mintalah dalam namaku, kata Yesus kan pada murid-muridnya, dan Bapa akan memberikan kepadamu. Apalagi jikalau firmanku tinggal di dalam dirimu. Bilang dalam nama Yesus Bapa, aku berdoa. Tetapi lebih daripada sebuah nama, miliki persekutuan dengan pribadinya. Itulah sebabnya anak-anak Skewa pakai nama itu nggak mempan, bukan karena nama Yesus nggak berkuasa. Dalam nama Yesus yang Paulus beritakan, setan kau keluar. Itu anak-anak Skewa. 7 lagi jumlahnya, kepung 1 orang yang kesurupan. Anak-anak Skewa itu adalah anak-anak imam. Peduli amat jikalau mereka adalah anak pendeta besarnya di gereja. Tapi kalau mereka tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, mereka tidak pernah bother atau peduli untuk sungguh-sungguh spend time atau meluangkan waktu dengan Tuhan di kakinya. Nggak pernah benar-benar menangkap isi hatinya, nggak pernah mencintai hadiratnya, nggak pernah mencari wajahnya, nggak berserah. Mereka pakai nama Tuhan Yesus, setan takut sementara. Takutlah sama nama itu, dia trauma. Apalagi dia tahu masa depannya apa gara-gara Tuhan. Tuhan akan lemparkan semua iblis itu ke neraka. Tapi dia tanya habis itu, Yesus, aku tahu, Paulus aku kenal. Kau siapa? Dihajar sama 7 orang itu, di Kisah Para Rasul ada tuh ceritanya. Nama Tuhan jadi dipermuliakan dalam pelayanan Paulus. Mereka jadi tahu Paulus beda, karena Paulus itu mengenal siapa yang dia layani. Yang ini hanyalah pakai metode-metode, dikira Yesus namanya itu seperti jimat. Saya ingin Anda mengerti bedanya El Shaddai dan aku. El Shaddai juga bicara tentang satu dimensi perbuatan Allah. Itu pribadinya. Aku maha kuasa, aku serba bisa, tidak ada yang mustahil bagiku. Tapi waktu Tuhan terakhir, bangsa Israel lagi susah-susahnya, Tuhan hanya berkata dengan simple saja, sederhana. I am who I am, go. Loh kok go gimana Tuhan? Aku pergi kalau nanti Firaun gak dengar gimana? Jangankan Firaun, bangsa Israel aja gak dengarkan aku. Aku datang mereka kira siapa angkat kamu. Loh, Tuhan berkata gini, when I say go atau aku bilang pergi. Kalau aku bilang aku adalah aku, berarti I will go with you. Gitu loh. Kalau saya bilang pergi, dan kalau kamu taat padaku, pada suaraku, waktu kamu pergi, aku pergi sama kamu. Itu maksudnya aku adalah aku. Itu maksudnya YHWH. Itu maksudnya I am who I am. Saya ingin Anda mengerti bahwa hadirat Allah itu yang akan menopangmu saat kau mau jatuh. Bahkan ketika kau jatuh tidak tergeletak. Hadirat Tuhan itu yang memegangmu saat bisnismu bermasalah. Saat rumah tanggamu bermasalah. Saat kau sakit. It's the presence of God. Hadirat Tuhan.
Tentunya sekarang kita tahu nama Tuhan di atas segala nama, tidak ada nama lain di bawah kolong langit selain nama ini untuk bisa menyelamatkan adalah. Terakhir kita tahu karena waktu dia menjelma, dia benar-benar menjadi manusia. Firman itu menjadi daging. Lalu Gabriel datang ke Maria, namai anak ini Yesus. Nama itu jadi sangat manusiawi, tinggal di antara kita. Jadi semua nama-nama Allah di perjanjian lama, semuanya itu terakhirnya nama di atas segala nama yang dikenakan pada juru selamat kita. Yang turun ke dunia untuk buka jalan ke sorga. Ada tangga naik turun, tangga Daud, tangga Yakub. Di atasnya itu berdiri, duduk di tengah-tengah itu seorang seperti anak manusia. Kita akhirnya tahu nama di atas segala nama dari semua perjanjian lama. Jangan masuk ke perdebatan nama-nama Allah deh. Gak ada endingnya. Nama di atas segala nama ujungnya. Di palungan itu akhirnya kita kenal Tuhan itu siapa. Jesus. Makanya saya tidak pernah berdoa di dalam nama El Shaddai. Dalam nama Yahweh saya tidak berdoa begitu. Dalam nama yang erat dekat di mulut kita. Nama yang begitu melekat di hati hidup kita. Nama yang begitu dekat sama manusia. Namun nama itu mempan di sorga. Tak ada seorang pun dapat datang pada Bapa kecuali melalui saya. Nama itu adalah Jesus. Dalam bahasa Chinese-nya Yesus. Dalam bahasa Indonesianya Yesus. Ya itu. Makanya saya kalau doa dalam nama Yesus. Tahukah Anda bahwa hadirat Tuhan itu kuat? Saya waktu mengalami kelepasan, tepatnya tahun 1992 setelah saya dibebaskan, setelah saya dibaptis itu, saya mengalami serangan balik, roh jahat itu kembali. Kan memang Alkitab berkata, roh jahat kalau diusir dari satu orang atau dari sebuah rumah, dia akan mengembara tempat yang gersang. Tapi nanti dia akan kembali setelah sekian lama, dia kangen rumah tadi, dia mau masuk dan kalau lihat rumah itu rapi, tersapu bersih, itu bukan holy ya, tapi tidak terisi firman, tidak diisi Roh Kudus, dia akan masuk membawa 7 roh lebih jahat. Makanya itu orang kalau sudah mengecap karunia sorga lalu dia murtad, atau dia sengaja berbuat dosa, itu sudah nggak ada lagi ramuannya, karena dia sudah tahu kebenaran. Tapi karena saya itu masih lemah iman, tapi saya itu sudah sama Tuhan. Waktu saya lagi suatu hari saya berada di kamar saya sendiri, itu roh jahat datang semua. Saya ngalami kelepasan dulu kan, karena ada banyak sekali yang namanya ikatan, kepahitan, penolakan dalam diri saya. Dan akhirnya roh jahat itu datang kembali. Dan waktu menyerbu saya itu saya nggak kuat. Itu pernah seperti misalnya beberapa orang mengalami seperti ditindih, itu tertindih waktu tidur, nggak bisa ngomong Yesus gitu, nggak bisa berdoa dan nggak bisa bergerak rasanya. Kayak ada yang menekan kita dari atas, tapi saya dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur. Saya diserang balik oleh setan-setan yang telah meninggalkan saya saat saya mengalami kelepasan. Waktu semua kembali itu saya letih sekali. Ada itu kalau lebih dari setengah jam, saya perang dalam, tak bisa. Aduh, someone help me, gak ada orang. Gak ada. Saya mau pakai nama Yesus kayaknya, iya gak bisa keluar. Tapi akhirnya, saya merasa di samping saya. Saya nggak tahu ada ayatnya dan ia berdiri di samping kananku. Apa yang kutakutkan, apa yang dapat dilakukan manusia terhadapku. Di samping kanan saya merasa seperti ada satu sosok berdiri. Saya nggak lihat, bukan juga suatu feeling belaka, tapi I know he's there. Dan dia membawa damai itu, seperti Raja Damai. Seperti penuh kasih berada di dekatnya itu seperti saya tidak mau berdosa. Saya hanya mau mengasihi semua orang yang saya kenal. Saya ingin memberitakan Injil, rasa itu tiba-tiba. Waktu saya merasakan hadirat itu, saya bilang sama setan-setan yang serang saya, dalam nama Yesus, pergi kau. Itu semua meninggalkan saya, tidak ada yang berani kembali. Ketika kau anggap nama itu seperti mantra, Anda tidak mengerti kuasanya. Tapi ketika hatimu terpaut pada seorang pribadi, yang punya nama Yesus itu yaitu Jesus Christ our Lord, nama itu akan berkuasa di mulutmu saat kau berdoa. Saya dorong Anda untuk mengerti bahwa Yesus itu nyata, dia itu hidup. Sekalipun Anda tidak bisa melihatnya, bahkan mungkin tidak merasakannya. Kalau 2-3 orang berkumpul dalam namanya, dia ada di situ. Dan ketika Anda berseru di dalam namanya, dia ada di sana. I want you to believe in that person.
dalam pribadi itu. Aku adalah aku. Aku menyertaimu. Dan waktu kita tenggelam dalam persoalan, ingatlah, carilah hadirat Tuhan. Apakah buah masa-masa sulit dalam hidup kita? Tiada lain, tiada bukan. Buah yang paling kita rindukan saat kita di dalam problema adalah roh pengenalan akan Allah. Dan pengenalan akan Tuhan itu ketika kita keluar dari masalah, itulah yang akan tetap kita miliki. Karena itu jangan mengeluh kalau kita itu di dalam lembah pencobaan. Karena waktu di situ kita bisa kenal Tuhan lebih dan lebih pribadi, lebih personally. Nanti ketika lewat musim susah itu, pengenalanmu akan Tuhan itu justru bisa diwariskan ke anak cucumu. Karena itu berbahagialah kamu jikalau kamu jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan, kata Yakobus. Kok bisa wong aku dalam masalah kok happy? Bukan. Buah yang kau cari saat problema itu terjadi adalah mengenal Tuhan lebih pribadi. Dan itu nanti yang menjadi bekalmu seumur hidup. Saat masalah datang dan pergi. Dan bahkan anak cucumu bisa mewarisi dari kesaksian hidupmu. Berbahagialah kalau kita berada di dalam persoalan hari ini. Lanjut ya. Kita lihat ayat 5. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel. Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu, akulah Tuhan. Berhenti di situ. Ayat 5-7, sadarkah Anda bahwa ada perkataan 7 akan. Dari ayat 5-7 yang kita baca. Nanti saya akan rangkumkan, so don't worry. Ya, perhatikan saja sharing saya. Dari 7 akan ini, yang barusan kita baca, 7 kalimat ini, pasti salah satunya paling tidak adalah pesan Tuhan secara pribadi untuk Anda. Rema itu gini, misalnya ayat 5. Sebab itu katakanlah pada orang Israel, akulah Tuhan, siap? 1, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. 2, aku akan melepaskan kamu dari perbudakan mereka. 3, aku akan menebus kamu dengan tangan yang terancung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Setiap kali ada kata, aku akan ini, aku akan itu. Rema itu begini. Waktu setiap kali satu kalimat didengungkan, aku akan. Kalimat pertama mungkin jadi berkat buat Anda. Anda berkata, wow, Tuhan itu baik sekali, Tuhan akan lakukan itu untuk aku. Tapi firman yang sampai kepada Anda berupa pengajaran. Logos itu artinya teaching. Firman yang tertulis, aku akan, Anda catat, dan Anda happy dapat janji seperti ini. Tapi dari 7 aku akan tadi, mungkin yang ketiga itu tiba-tiba suara saya yang berkhotbah. Terdengar seperti ada suara lain di baliknya. Seperti ada double suara. Nah itu rema. Aku akan pertama, Anda catat. Anda seperti merasa dapat janji puji Tuhan. Aku akan kedua, tetap firman. Tapi waktu aku akan ketiga, yaitu aku akan menebus kamu dengan tangan yang teracung. Seperti di balik kata-kata saya itu ada orang lain yang ngomong yang sama. Suara saya tiba-tiba menjadi seolah-olah 2 orang yang berbicara. Masuk ke telinga Anda, di hati Anda jadi rema dan melompat. Itu firman jadi kuasa. Itulah maksudnya rema. Tolong dengarkan ya 77 ini. Paling tidak salah satunya itu, Anda akan mendengar ada suara lain di balik suara saya. Membaca ayat yang sama. Dan itu untukmu secara pribadi tidak bisa dicontoh oleh orang sebelahmu. Yang mana kira-kira untuk Anda? Dan itu jadi rema Anda minggu ini, bulan ini. Pegang erat-erat sampai kau dapat. Lanjutkan dulu. Sekarang kita lihat ayat 8. Nanti kita akan masuk ke 117. 1 aku akan. Lalu Musa mengatakan demikian ayat 8 kepada orang Israel. Tapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Ini disayangkan.
Tuhan sudah ngomong lewat Musa, Tuhan bicara, aku akan ini, aku akan itu, aku akan ini dan itu 1 sampai 7. Orang-orang Israel ternyata tuli rohani. Mereka tidak mendengarkan Musa, tapi bukan karena sengaja. Diakibatkan atau karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Itulah sebabnya waktu kita itu di dalam kemelut persoalan hidup, ketika kita itu sedang panik sendiri, kita mesti mengasingkan diri kita untuk mendengar suara Tuhan lebih jernih. Karena waktu jiwa kita gelisah, gundah gulana dan terjadi gelombang di dalam diri kita, mendengar suara Tuhan memang jadi lebih susah, bukan karena Tuhan kurang keras berbicara, tapi karena jiwa kita bising. Makanya perlu sekali untuk kita itu berdoa. Karena di saat orang itu mengalami kesusahan, penderitaan, pencobaan, justru bukannya orang itu lebih perlu untuk mendengarkan suara Tuhan. Sekalipun mendengar suara Yesus harus lawan arus, lawanlah arus itu. Kalau Yesus berbicara kepadamu, keadaanmu bisa berubah. Pegang erat-erat, temukan rema. Belajar peka, dengarkan suara lain yang berbicara di balik suara pendeta. Tidak semua ketujuh-tujuhnya. Ada seseorang yang sekarang mau mendengarkan suara ke-1. Poin pertama, aku akan ini. Anda langsung dapat rema. Ada orang yang menunggu sampai nanti poin ke-7. Baru remamu di situ. Ada yang di tengah-tengah. Keempat, ada juga yang nomor 2. Poin nomor 2, poin nomor 5, ada yang dapat 2 rema. Jujurlah dengan hatimu. Which one dari 7 itu yang God is speaking directly to you? Mana dari 7 itu yang Tuhan bicara secara pribadi kepadamu? Dan perkataan Tuhan itu akan mengandung kuasa. Dan sekali kau dapat rema, itu pasti terjadi. Sebab itu gak bisa ditarik kembali. Rema yang keluar dari mulut Tuhan. Dan kau dengar dengan telinga rohanimu, gak kembali sia-sia. Itu yang disebut firmanku tak akan kembali sia-sia. Rema itu gak pernah gugur. Dia pasti terjadi. Dan saya juga ingatkan Anda, apa yang ketika kita berada di masa-masa yang paling depresi dalam hidup kita, yang paling stres sekali, itu yang kita butuhkan adalah suara Tuhan. Yang kita butuhkan adalah hadiratnya. Yang kita butuhkan adalah a vision of God, bahwa kita bisa tetap melihat Tuhan dalam hidup kita. Oke? Tapi bangsa Israel malah justru putus asa. Karena beratnya tekanan, karena perbudakan yang berat itu, mereka jadi tidak bisa dengar suara Tuhan. Jangan sampai gara-gara persoalan hidupmu, kita justru menjauh dari hadirat Allah. Justru telinga kita jadi tidak bisa mendengar apa-apa. Jangan. Jangan kendor, malah justru kalau kita dalam masalah itu cari Tuhan. Justru ketika kita dalam persoalan itu cari firman. Ya, lawan arus untuk mendengarkan suara Yesus. Oke, siap? Ada 7 saya akan sebutkan dalam poin-poin langsung yang saya rangkumkan dari ayat 5 sampai 7, ayat yang kita baca tadi. Nomor 1, aku akan mengeluarkanmu dari sana. Siapa yang mendengar sesuatu? Tuhan berkata, aku akan mengeluarkanmu dari sana. Kayaknya umum ya, tapi ini dari ayat loh. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Poin number 1. Saya tuliskan dalam kata-kata hikmat ini. Aku akan mengeluarkan kamu. Tuhan akan mengeluarkan seseorang yang mendengarkan saya saat ini. Dari sesuatu. Mengeluarkan ini bukan keluar dari gereja, quit kerja. Ya. Ini mengeluarkan sesuatu ini jangan salah ya. Tidak mengeluarkan seseorang dari pernikahan yang sehat, alias perceraian. Persekutuan yang sehat. Aku mengeluarkan orang dari sekolah, drop out. Kalau yang kayak gitu yang kau dengar itu setan. Setan membengkokkan firman. Kalau Tuhan itu akan mengeluarkanmu dari yang salah. Tuhan akan mengeluarkanmu dari bahaya. Meskipun Tuhan sertai kita dalam bahaya juga bisa. Tapi Tuhan akan mengeluarkan seseorang dari sana. Aku, kata Tuhan, akan mengeluarkan kamu dari sana. Itu aku akan yang ke-1. 2. Dalam firman Tuhan dikatakan aku akan melepaskan kamu dari perbudakan mereka, ya kan? Jadi begini. 2, aku akan melepaskan ikatanmu. Ada seseorang saat ini akan dilepaskan ikatannya oleh Tuhan. Ada orang yang sudah terlanjur tanda tangan, padahal semi dipaksa, atau mungkin Anda ceroboh menandatangani itu. Tuhan berkuasa kalau Anda minta. Dan Anda percaya rema ini, itu akan dinulify atau akan dianulir sama Tuhan Yesus.
Tuhan akan utus seseorang membantumu dan itu akan dibatalkan di tempat. Tuhan tidak akan mengizinkan kita berada dalam perangkap burung atau di dalam jebakan. Tak ada seorang pun anak Tuhan akan stagnan. Imani ini, seseorang mendengarkan suara Yesus, seseorang mendengarkan rema, seseorang mendengarkan suara Roh Kudus ini barusan. Aku akan melepaskan ikatanmu. 3. Nomor 3 di Alkitab dikatakan, aku akan menebus kamu dengan tangan yang teracung kan? Jadi saya tuliskan begini, aku akan menebusmu dengan sesuatu. Kayaknya kita yang jadiin bulan-bulanan, tiba-tiba kok bisa-bisanya. Kok bisa-bisanya Tuhan itu korbankan yang lainnya. Tuhan korbankan orang fasik untuk menolong orang benar. Bisa jadi loh. Ketika Tuhan mau tolong bangsa Israel, mereka itu bisa, musuh Israel itu di perjanjian lama kan banyak cerita begini di Raja-Raja. Mereka bisa saling bunuh. Padahal tadinya semua memangsa Israel. Memangsa umat pilihan. Tapi mereka akhirnya justru saling melawan. Lucunya ya, Tuhan itu bisa menebusmu dengan sesuatu. Kayaknya kondisimu sudah terhimpit, terjepit. Tiba-tiba, alih perhatian. Yang lainnya ditumbalkan. Orang fasik, hartanya dipindah ke orang benar. Orang fasik menggali lubang jatuh sendiri di dalamnya. Orang benar justru akan berjalan lalu. Saya tidak tahu siapa yang mendengar yang nomor 3 ini. Poin nomor 3 ini. Aku akan menebusmu. With something. Or with someone. Saya jadi ingat ayat di Yesaya. Aku akan menebusmu. Hai Yakub. Dengan Mesir, dengan Ethiopia. Aku akan menebusmu dan menggantikanmu dengan mereka. Kau akan luput dari jaringan. Tapi justru mereka yang masuk ke dalamnya. Bayangkan, Tuhan itu menenggelamkan Firaun demi untuk menjalankan bangsa Israel lewat Laut Merah. Di tanah yang kering, akuarium raksasa kiri kanan. Tapi ketika Firaun mencobanya dengan kereta kudanya, semua oleng tuh rodanya dan semua tenggelam. Aku akan menebusmu dengan sesuatu. Dunia berkata kau hoki. Atau you get lucky, atau beruntung. No, itu jelas-jelas penyertaan, bahkan pembelaan. 4. Di ayat firman dikatakan di ayat 6, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku kan? Nomor 4, aku akan mengangkat kamu. Itu kayak merema. Saya tuh seperti dapat pesan untuk saya sampaikan ke Anda. Aku akan mengangkat kamu. Seseorang di sini akan diangkat oleh Tuhan. Seseorang akan dipromosikan. Seseorang akan ditinggikan oleh Tuhan. Tuhan yang meninggikan, Tuhan merendahkan. Tuhan juga bisa meninggikanmu. 5. Di ayat firman Tuhan, di ayat yang ke-5 tadi, aku menebus kamu dengan tangan yang teracung. Oh itu sudah, sorry. Yang keempat, yang kelima, sorry. Aku akan menjadi Allahmu di ayat 6 maksudnya. Aku menjadi Allahmu. Yang kelima, aku akan menjadi Allahmu. I will be your God. Itu kalau saya lagi sedang butuh rasa aman gitu ya, Tuhan berkata, I will be your God. Itu bukan berarti saya suruh terima Tuhan lagi. Tapi seperti Tuhan berkata, aku akan jalan di depanmu. Aku akan jadi Allahmu. Jangan takut, hai Yakub, hai si cacing Yakub. Jangan bimbang, sebab aku menyertaimu. Lalu yang ke-6. Yang ke-6 itu di ayat 7 dikatakan, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi saya tulis begini, aku akan membawamu masuk. Kalau tadi ada aku akan membawamu keluar, mengeluarkanmu dari sana, yang ini aku akan membawamu masuk. Tuhanlah yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan juga yang membawa bangsa Israel masuk ke Kanaan lewat kepemimpinan Yosua. Aku akan membawamu masuk, kamu akan in. Aku sudah ditolak berkali-kali, kali ini kamu akan in. Gak ada ikan semalaman, kali ini kamu akan menjalannya. Gak tanggung-tanggung 153. You will enter. Tapi aku sudah di blacklist. You will enter. Aku akan membawamu masuk. Aku udah gagal berkali-kali. 5 kali. Kali ini kamu akan lulus. Haleluya. Saya tidak tahu Anda mendengar yang mana. 7. Kalau 7 di ayat yang ke-7. Aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Perhatikan ayat 7 ini. Seseorang akan memperoleh kado-kado tertentu dari Tuhan. Aku akan memberikannya kepadamu. I shall give this to you. Aku akan memberikannya kepadamu. Dari 7 ini Anda catat,
beritahu sama saya, beritahu sama kami nanti waktu di kolom komentar maupun di kolom komentar ya. Tuliskan poin mana yang berbicara ke Anda. Tuliskan nomornya dan kalimatnya. Ini untuk saya hari ini. Pasti setiap keluarga saat teduh, saya sudah syafaatkan ini dari tadi. Pasti Anda semua masing-masing minimal mendapat salah satu dari 7 ini. Dan saya percaya juga banyak yang mendapat beberapa sekaligus. Saya yakin ini kau pegang minggu ini menjadi bekalmu sampai kita saat teduh bersama minggu depan. Pegang terus, pegang bulan ini sampai kau dapat. Jangan kau lepaskan. Pegang erat-erat sebab rema untuk pergumulanmu tidak akan kembali sia-sia. Kalau Tuhan berkata, aku akan, Dia akan. Sebab aku adalah aku, Tuhan besertamu. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman